Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Susuk Pocong 2009. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali Rako yang naik mobil ke kantor istrinya bernama Dona. Mau masuk, tiba-tiba ia menemukan Dona meninggal. Film pun dimulai. Scene pindah ke Asti yang main ke gym. Asti ini adalah istri Rako yang lainnya. Rako mengabarkan jika ia tidak bisa pulang cepat. Adapun alasannya karena Rako mau menemani Dona yang kritis di rumah sakit. Selesai nge-gym, Asti curhat ke Gita jika Rako membatalkan acara makan malamnya. Rasa banget sih Rako itu. Dengan sabar, Rako nungguin Dona. Bahkan, ia menyaksikan langsung detik-detik meninggalnya Dona. Asti curiga jika Rako memiliki simpenan, karena sudah 3 bulan ia dan Rako tidak beradu gabrut. Si Rako ya, dia udah punya bini sempurna kayak begini aja, masih aja kurang ya. Kita pun memberikan solusi untuk memikat Rako dengan cara Susuk. Pagi harinya, Dona dimakamkan dipantau langsung oleh Rako. Malamnya, Rako pulang. Ia dimanjain Asti, namun Rakonya nggak mau. Tentu saja hal ini membuat Asti kecewa. Asti ditemani supirnya bernama Asmo mendatangi rumah Susyeni, sang pemasang susuk. Susyeni menjelaskan jika Asti harus memakai susuk pocong karena Rako sudah terpikat oleh jiwi lain. Kekuatannya 10 kali lebih dahsyat daripada susuk biasa. Syaratnya, Asti harus mencari susuk itu sendiri. Susyeni pun menyuruh Asti mengambil susuk di mayat Dona. Susyeni juga membekali Asti dengan daun kelor. Kepretkan daun kelor itu kepada pocong. Asti pun menyuruh Asmo untuk mengambil susu itu dengan iming-iming sedebok uang biru. Di rumah, Asmo memberikan uang sedebok itu kepada istrinya, sekalian mengajaknya mengambil susu Dona. Sul yang tidur dibangunkan oleh duitnya Asmo dan Mila. Sul pun diajak join di proyek gali kuburan mereka. Kalau fulusnya banyak begini mah, gali spiteng, ane lakonin. Sat-sat wet-wet, mereka sampai di TPU yang dimaksud. Mereka pun bagi tugas. Mila yang berjaga, sedangkan Asmo dan Zul yang mencari kuburannya Dona. Tak lama, mereka berhasil menemukannya. Sebelum kerja, Asmo mengajak berdoa. Di sisi lain, Mila didatangi laki-laki buta yang iseng-iseng lewat. Wah, kan gak apa kan? Nih kaki. Oke. Asmo dan Zul sudah menggali kuburan Dona. Zul pun menyarankan agar Asmo menjual susu itu ke orang lain dengan harga lebih tinggi. Kagak Jul, ini susuk haknya Bu Asti. Tiba-tiba mereka mendengar suara orang yang tak lain tak bukan adalah laki-laki buta yang tadi. Mila masih was-was didatangi Asmo dan Zul yang panik karena mayat Dona hilang. Enggak aja, masa mayat bisa jalan sendiri? Zul berkata, hal itu lumrah terjadi kepada mayat yang susuknya lupa dicabut. Seorang supir taksi masuk ke mobil. Ia mencium bau anyir, ternyata asyik-asyik tidur, Asti mendengar ketokan pintu. Ketika dicek, nggak ada siapa-siapa. Asti pun lanjut tidur. Ia merasa ada seseorang di sampingnya, padahal kosong. Di sisi lain, ternyata Rako sudah memiliki ciwi pengganti Dona bernama Juli. Pagi hari, Asmo mencari Mila yang menunjukkan susu imitasi untuk diberikan kepada Asti. Nggak pakai lama, Mila langsung menjual susu itu kepada Asti seharga 16 juta? Iya dong Bu, Ibu mau gak nih? Tanpa pikir panjang, Asti langsung membelinya. Di hari itu juga, Asti mendatangi Susyeni untuk ritual pemasangan susu. Susyeni juga menjelaskan satu pantangan bagi pemilik susu, yaitu Kalau kamu makan sate, tidak boleh langsung ditusukkan.
Tukang taksi yang kemarin cerita jika habis melihat pocong. Zul yang mendengarnya minta dianterin ke TKP dengan upah 3 kali lipat. Gua nggak mau, takut. Trauma. Kita dan Asti janjian di kafe. Disinilah susu Asti mulai bekerja. Dibuktikan dengan ada kiriman minuman buat Mbak dari orang di sebelah sana. Mila naik taksi namun ditagih ibu kontrakan. Tentu saja Mila nggak peduli. Rako berada di parkiran bingung sendiri karena klakson mobilnya berbunyi. Rako masuk mobil namun nggak mau nyala. Rako ngecek mesin hingga ban bisa berputar nyangkut. Rako pun ngecek. Tiba-tiba mobilnya udah dikendarai seekor pocong. Rako pun disadarkan satpam dan si pocong hilang. Namun si satpam tetap melihatnya. Supir taksi yang melihat satpam tergeletak pun membangunkannya. Namun Pocong lagi. Situ yang pocong. Zul ke warung untuk nungguin pocong katanya. Kebetulan mobil Rako dan pocongnya lewat. Ada yang ngetuk pintu. Ternyata itu Asmo. Ia diusir istrinya dan uangnya dibawa kabur. Asti pun mempersilahkan Asmo tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Tiba-tiba Asti mendengar suara nangis dari lantai atas. Asti ngecek ke kamar tamu dan menemukan seseorang yang ia kira adalah Asmo. Asti membuka kainnya, ternyata hanya mimpi. Zul mencari pocong di mobilnya Rako. Kok nggak ada sih? Ternyata Rako ke klub di mana ia bertemu Dona untuk pertama kalinya, ditemani manajer klub. Di sisi lain, Zul mau masuk ke klub untuk hunting pocong. Setelah menipu petugas, ia bisa melihat pocongnya. Namun, Kurang ajar lu ya. Berani-beraninya tadi tipu gue. Ayo keluar. si manajer mengatakan jika Dona bukan bunuh Dirman, melainkan ada yang mendorongnya. Si manajer juga mengatakan jika Dona memakai susu yang ternyata Rako tidak mengetahuinya. Di kantornya, Rako didatangi Asti. Susu sudah bekerja dibuktikan dengan Rako yang langsung terkesima dengan kecantikan Asti. Hari berikutnya, Rako dan Asti semakin nempel. Mereka naik mobil bareng untuk kemudian ke mall dan membeli kalung untuk Asti. Kebetulan hal ini dilihatin Juli. Belum puas, Rako membelikan baju untuk Asti. Di ruang ganti, tiba-tiba Juli muncul. Kenapa telepon aku gak kamu angkat? Ya ntar aku jelasin. Tapi kamu pergi dulu sekarang. Asti pun membuka tirai Rako karena mendengar percakapan itu. Aku ngomong tentang baju ini kok. Gimana? Suka kan? Suka kan? Ketika tidur, Rako ditelepon Juli dan mengancam akan mempublish hubungan gelap mereka. Ditemani Asmo, Asti mengikuti mobilnya Rako yang ternyata pergi ke hotel. Disinilah Asti merasa susuknya nggak berguna dan memutuskan pulang. Rako sampai di kamar hotel dan menemui Juli. Rako langsung memutuskan hubungan mereka karena Kenapa? Asti udah berubah. Dia udah gak seperti dulu lagi. Rako pun kembali ke mobil. Sampai di rumah, Asmo mengakui kesalahannya yang telah menjual susu palsu ke Asti. Namun Asti nggak peduli dan berkata, 10 menit lagi, kamu boleh jual susu ini. Asti macak kemudian mengambil silet dan berniat bunuh Dirman. Namun didatangi pocong Dona. Kebetulan Asmo pulang. Ia langsung memecah kaca pintu dan membawanya naik mobil. Tak tahu ada mobil yang ngikut. Zul ke taman dan mengira menemukan pocong. Zul ke rumah sakit karena habis ditonjok Ciwi tadi. Disinilah ia bertemu Asmo. Bu Asti mau bunuh diri, Jul. Di sisi lain, Rako nungguin Asti. Datanglah Asmo dan Zul. Asmo pun menceritakan jika Asti berniat mengambil susu Dona untuk mempertahankan pernikahan mereka. Susuk Dona. Kebetulan Asti bangun. Tiba-tiba ada SMS di HP Rako. Rako pun langsung pamit untuk mencari siapa pengirim SMS itu. Ternyata mobil yang ngikutin berisi seorang Juli. Ia langsung masuk ke rumah sakit.
Rako mendatangi hotel Juli dan menemukan tulisan di kaca. Ia pun menelpon Juli. Terlambat sayang, terlambat. Asmo curhat ke Zul karena istrinya kabur. Datanglah Juli yang mau menjenguk Asti. Ia langsung masuk dan membangunkan Asti. To the point, scene flashback ternyata Juli yang mendorong Donna hingga meninggal. Adapun tujuan Juli datang adalah untuk melakukan hal yang sama karena Rako lebih memilih Asti. Tiba-tiba lampu berkedip dan pocong Donna datang. Kebetulan Rako datang dan Juli jatuh sendiri. Pocong Donna yang terbang dikejar Zul. To the point, Zul mengakui mau minta susuknya Donna. Ia langsung mengepretkan daun kelor itu dan susuk pun didapatkannya. Ana bakalan kaya raya. Esoknya, Asti mau pergi untuk sementara waktu demi menenangkan diri. Asti pamitan dan langsung naik mobil. Di ending, Zul bertemu dengan klien yang akan membeli susuk pocongnya dan film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 2,9 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 3,7. Sampai di sini rangkum film Susuk Pocong 2009 dan see you next video.